Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama para kiai, para ustadz, para ustadzah, dan tentu saja kepada Pak Joko Surono beserta Ibu. Beliau adalah penggagas FKPI Jawa Timur. Mudah-mudahan ini merupakan jariah beliau yang terus kita rawat sehingga insya Allah akan menjadi amal baiknya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Abdul Aziz, ya kawan saya lama ini, alhamdulillah. Kepada kawan-kawan pengurus FKPI Kabupaten Nganjuk, tentu kepada Bendahara FKPI Jawa Timur Ustaz Bahrudin, beliau juga sekaligus sebagai Presiden Akta Indonesia. Saya sangat senang sekali selaku pembina FKPI yang tentu karena Pak Joko diajak untuk bersama-sama ketika itu untuk bagaimana memprakarsai, menggagas munculnya atau tumbuhnya, lahirnya FKPI di Jawa Timur ini. Kemudian saya diamanahi sebagai pembina di FKPI dan tentu saja juga pembina FKPI di pusat, di nasional. Sungguh sekali lagi sangat gembira sekali pagi hari ini, baru kali ini saya bisa sempat untuk bisa ngecek, bahasa saya ini ngecek ombak ya. Ingin melihat bagaimana dinamikanya FKPI di Jawa Timur ini. Alhamdulillah saya coba waktu-waktu saya atur. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu silaturahim kepada para kekasih-kekasih Allah, pejuang-pejuang Al-Quran ini. Sekali lagi saya sangat gembira sekali. Saudara sekalian, 2 minggu yang lalu atau 2 pekan yang lalu ada pertemuan para aktivis pendidikan Al-Quran di Semarang, yang mereka ini memang sebagai aktivis sekitar sudah tahun 90-an, 89, 90 mereka sudah aktif untuk bagaimana menggerakkan Taman Pendidikan Al-Quran di Jawa Timur dan di Indonesia pada khususnya. Bertemu di sana dalam kerangka yang sama, yaitu ada kegelisahan melihat bagaimana perkembangan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di negeri kita ini. Apa yang menjadikan kegelisahan? Ada satu data yang direferensi, ada beberapa termasuk Dewan Masjid Indonesia menginformasikan bahwa di Indonesia ini umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran jumlahnya, sudah pernah dengar ya? 60%. Satu sisi waktu kita ini sudah habis. Tadi disampaikan yang tahsin, waktunya habis katanya beliau tadi untuk membaca Al-Quran. Ternyata data menunjukkan umat Islam Indonesia sampai sekarang masih sekitar 60% itu belum bisa membaca Al-Quran. Data dikeluarkan oleh Dewan Masjid Indonesia
khususnya yang menyampaikan adalah Pak Komjen Polisi Syafruddin Purnawirawan, beliau salah satu wakil ketua Dewan Masjid, yang menyampaikan seperti itu. 60% penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian kami mencoba untuk meng-flashback balik, merenungkan kembali, padahal Taman Pendidikan Al-Quran di Indonesia ini sudah semerbak tumbuh awal-awal sampai sekarang itu sekitar tahun 90-an. Kalau dihitung berarti sekarang sudah berapa tahun? Sudah 30 tahun lebih gerakan pendidikan Al-Quran ini. Waktunya sudah kayak kita ini nggak ada waktu untuk habis waktunya untuk pembelajaran Al-Quran terus menerus. Ternyata hasilnya masih 30% saja yang bisa membaca Al-Quran. Nah, kami dulu tahun-tahun 90 mencoba untuk bersilaturahim ke organisasi-organisasi Islam. Saya datang silaturahim ke PWNU, bertanya di sana berapa yang mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran atau di bawah struktur di NU. Saya lupa datanya berapa waktu itu, yang jelas sekian puluh ribu. Saya datang ke Muhammadiyah, berapa anak-anak yang mengaji di Muhammadiyah, sekian puluh ribu. Saya datang ke Al-Irsyad, berapa yang mengaji, sekian puluh ribu. Datanglah ke Kementerian Agama, waktu itu masih belum ada kasih sendiri, masih di bawah Penamas ya, masih di bawah Penamas. Total kami simpulkan tahun awal-awal 90 ada 1 juta anak di Jawa Timur yang masuk pendidikan yang mengaji Al-Quran. 1 juta anak. Sementara saya bandingkan dengan BPS, Biro Pusat Statistik, data penduduk Jawa Timur, ketika itu ada sekitar 30 juta, sedangkan yang usia sekolah itu sekitar 5% kalau nggak salah, itu ada sekitar sekian juta anak. Ternyata saya simpulkan masih ada 5 juta anak yang belum belajar Al-Quran. Tahun 90. Jadi yang mengaji baru 1 juta anak. Yang tidak mengaji itu ternyata jauh lebih banyak, sekitar 5 juta anak dibandingkan dengan angka statistik itu. Nah, ternyata Taman Pendidikan Al-Quran sudah bergerak sedemikian rupa 30 tahun lebih, ya, mulai 90-an itu semarak di mana-mana. Ternyata hasilnya masih tidak berangkat jauh, masih 60% yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, rentetannya, kalau mereka tidak bisa membaca Al-Quran, itu artinya anak-anak ini tidak masuk di lembaga pendidikan Islam. Rentetannya berarti mereka ini tidak pernah bagaimana akhlakul karimah yang baik, bagaimana fikihnya yang baik, cara ibadah yang baik. Tidak bisa. Oh, nggak pernah ngaji. Sekali lagi, bayangan kita kayak kita ini sudah kehabisan waktu, tapi data menunjukkan seperti itu. Nah, maka wajar kalau remaja-remaja kita ya masih seperti itu di jalanan itu. Karena apa? Karena mereka tidak pernah tersentuh dengan guru-guru Al-Quran yang jumlahnya 60% itu. Nah, maka kemudian
dirumuskan atau direkomendasikan apa yang harus dilakukan. Dengan problem-problem yang ada itu, satu sisi ini peluang bergerak kita, satu sisi ya harusnya lahan masih banyak, masih besar untuk perjuangan kita. Sisi yang lain tapi yang ngenes gitu kan ya, ternyata begitulah kualitas umat Islam Indonesia ini. Nah, lalu kemudian rekomendasinya, maka institusi pembelajaran Al-Quran harus dikuatkan. Institusinya, lembaga-lembaga FKPQ atau apalagi lembaga-lembaga, ada LPPTK, ABKP, RMI, yang ini memang sejak lama. Lembaga-lembaga itu harus dikuatkan. Karena apa? Sasarannya masih sekian puluh juta. Jadi tidak usah, jangan sampai sikut-sikutan, jangan sampai tidak nyopong gara-gara beda metode. Jangan sampai gara-gara beda metode tahlilan nggak diundang. Saking fanatiknya itu ada. Wah, ini metode jadunang. Ya Allah. Jadi FKPQ berperan bagaimana menguatkan institusi kelembagaan itu. Jangan sampai, ya dinamika boleh lah ya, dinamika boleh, tapi jangan sampailah kita ketularan dengan lembaga-lembaga yang di sana itu. Nggak cocok titik, bubar, bentuk sendiri lagi. Nggak cocok, bubar, bentuk sendiri lagi. Bentuk-bentuk lagi. Kapan kita ini? Sedikit-sedikit sekarang kan begitu ya. Wow, musda tandingan, muswit apa? Muscapang. Gara-gara sedikit gak cocok saja. Masya Allah. Sementara tantangan kita di depan sangat luar biasa beratnya. Nah maka pesan saya sebagai pembina, kuatkan institusinya, lembaga kita ini. Kuat itu artinya sekretariatnya ada sekretariatnya ya? Sekretariatnya ada ya? Ada yang nunggoni sekretariatnya? Ya nanti bertahap. Jadi indikator kuat institusi itu di samping tadi ya, mengurangi intrik-intrik tadi, mengurangi apa konflik-konflik. Jangan sampai sedikit-sedikit terus baik lagi, buat lagi. Masya Allah. Indikatornya pertama ada sekretariatnya. Yang kedua ada yang menggoni, sehingga bisa mengevaluasi programnya. Sehingga ketika ada anggota yang datang ingin konsultasi, itu ada yang ditemui. Tentu ada programnya. Programnya tadi sudah luar biasa. Ada program-programnya. Ada perangkat-perangkatnya. Laptopnya 5 mungkin ya kalau malah di sini ya. Perangkat-perangkatnya sekarang teknologi harus. Perkembangan seperti sekarang teknologi harus. Untuk apa? Termasuk juga untuk mensupport base data tadi itu. Penting data ini. Jadi kalau ada pendataan itu janganlah kemudian diasosiasikan, ada bantuan ini, bantuan. Enggak. Tapi untuk melihat kekuatan kita ini seberapa. Konon saudara sekalian, Vatikan yang ada di mana itu? Di Roma. Itu tahu jamaahnya yang ada di Malang Selatan sana. Tahu berapa jamaahnya, SDM-nya kayak apa, pekerjaannya apa, sumber daya di sana apa ada saja, apa saja yang ada, itu tahu. Vatikan itu tahu. Sampai sebegitu. Berapa anak yang nganggur, berapa anak yang baru disekolahkan, siapa yang belum direkrut, itu tahu semuanya. Nah, maka data sangat penting. Jadi kekuatan salah satu institusi tadi adalah bagaimana ada programnya, ada sekretariatnya, ada yang nunggoni,
Artinya ada tenaganya memang di situ. Dan kemudian tentu pengurusnya solid. Insya Allah itu kalau saya lihat sih performanya ini mantap-mantap lah ya. Performanya yang mantap. Jadi sekali lagi ini tantangan kita ke depan. Bagaimana kita harus tetap solid. Dan sebagai guru Al-Quran, saya sampaikan ini. Saya sering silaturahim ke salah satu tokoh ulama besar di Indonesia ini, tapi beliau sekarang sudah almarhum. Saya kalau lebaran selalu silaturahim ke beliau. Kalau saya sebut namanya, insya Allah saudara sekalian sangat hafal nama itu. Beliau adalah Habibur Syekh Kiai Haji Mbah Maimun Jubair. Suatu ketika saya silaturahim ke beliau, saya ditanya, panjenengan merdamelin apa? Kula guru ngaji yai. Oh nggih saya. Terus saya ditanya lagi, kathah pundi guru-guru ngaji riyin kalih guru ngaji sak mangke? Saya ulangi pertanyaan itu sekarang, saya coba tanyakan kepada jenengan semua. Kathah pundi guru ngaji riyin kalih guru ngaji sak mangke? Saya ulangi, kathah pundi guru ngaji riyin kalih guru ngaji sak mangke? Saya jawab begitu, leres jawabannya. Kata sak mangke ya. Apalagi kalau sudah ada pendataan gitu ya. Pendataan, mau ada insentif. Waduh, kemarin 1.000, berikutnya menjadi 3.000. Ya Allah. Kemudian pertanyaan dilanjutkan lagi oleh beliau. Jawabannya saya begitu, kata sak mangke ya. Lalu beliau juga bertanya lagi, kathah pundi guru sing dianut guru riyin kalih guru sak mangke? Lepas tak? Kula ulangi malih. Kathah pundi guru sing dinut sing disungkani kali santrine guru riyin kali guru sak mangke? Bapak bodoh. Tentu ini adalah yang bertanya seorang ulama besar. Segala yang diucapkan itu punya makna. Punya makna. Nah kira-kira kenapa? Oh sama kok yang disampaikan Al-Quran. Al-Quran nggak berubah ya seperti yang sudah kita. Tapi kenapa kok guru-guru, kiai-kiai itu lebih dihormati, kiai-kiai dulu, guru-guru dulu daripada yang sekarang ini? Kenapa kira-kira? Introspeksi ya untuk ke dalam kita ini. Kenapa kira-kira? Hah? Lo tadi yang jawab panjenengan dong. Kata yang lihat kata. Kenapa kira-kira? Kurang? Nggih, kurang riyadho, kurang mirai. Koreksi, tidak apa-apa. Organisasi kita lakukan secara modern, tetapi secara pribadi sebagai guru Al-Quran yang menyampaikan nilai-nilai Al-Quran, yang menyampaikan kalamullah, mesti harus ditata hatinya. Modern oke. Beliau modern. Ya Mbah Maimun itu modern sekali. Kalau nggak salah setiap bulan atau berapa begitu pasti ke luar negeri beliau. Kapan hari ke Barcelona. Sebelum mana ya? Ke Barcelona itu apa namanya?
ketika pembukaan masjid yang dekat di stadion Barcelona itu. Kata beliau, Islam itu masuk Spanyol sekarang ini bukan karena guru ngaji katanya. Hah? Karena pemain-pemain sepak bola itu. Pemain sepak bola kan sudah banyak yang ke Eropa itu. Jadi di sana banyak bangkit ada masjid, ada apalagi ketika sudah gol gitu kan, sujud gitu kan ya, itu mengenalkannya. Jadi bukan karena kiai, bukan karena ini masuk Spanyol sekarang itu katanya, karena pemain sepak bola. Maksud saya adalah luar biasa beliau itu secara organisasi, secara pengalaman, pengetahuan luasnya luar biasa, tetapi hatinya, keikhlasannya yang sangat luar biasa pula. Nah, itulah harapan saya selaku pembina. Tentu saya juga berusaha, ayo organisasi kita ini kita jaga, kita kelola dengan prinsip-prinsip organisasi modern. Ya, ada muncaknya, ada rakernya, ada evaluasi bulanannya, kemudian ditambah dengan kekuatan sekretariatnya tadi itu kita tata dengan komunikasi yang lancar komunikasinya. Nah, tentu individunya, para guru-guru ngajinya juga harus dirawat manajemen hatinya. Organisasinya modern. Pernah saya sampaikan ya di pusat dulu itu kan salah. Yang disebut dengan well organized, organisasi yang baik jika ada komunikasi 21 kali 24 jam diundang bisa datang, itu organisasi yang tangguh. Jadi kalau Pak Ketua kemudian, wah ini ayo kumpul segera menghadap ke Bupati besok, misalnya telepon bisa kumpul, wah itu berarti organisasi yang well organized. Tapi kalau kalian masih ditelepon, aku raisa, aku waduh, akhirnya sendirian beliau datang ke Bupati. Belum well organized. Tapi well organized jika 1 kali 24 jam bisa digerakkan organisasi itu, nah itu salah satu tanda lembaga itu kuat. Jadi maka institusinya kita kuatkan, tapi juga hatinya juga kita kuatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.